Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadilah berguna bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan konteks dari bacaan ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Apolos. Ada 3 tokoh yang dibicarakan dalam teks ini, yakni Apolos, Aquila, dan Priscilla. Nah, Apolos ini dia seorang Alexandria, sebagaimana yang di dalam catatan bacaan kita ayat 24, lalu dia datang ke Efesus dan di sana dia dengan begitu semangat, dia lalu mengajarkan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Efesus. Namun sayangnya pengajarannya dia itu ada kekurangan. Kekurangannya itu apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-25 bahwa dia hanya mengetahui tentang pengajaran Yohanes. Itu mungkin berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang belum dipahami dengan baik oleh Apolos. Nah, kemudian ketika dia memberitakan mengajar di Efesus, 2 orang suami istri yakni Priscilla dan Aquila mendengar apa yang diajarkan oleh Apolos. Mereka lalu dengan tidak segan-segan mereka memanggil Apolos, membawa Apolos ke rumah mereka, dan di sana mereka menjelaskan, mengajarkan ulang kembali kepadanya tentang dasar-dasar iman Kristen yang tidak diketahui oleh Apolos ini. Sehingga pada akhirnya dikatakan bahwa setelah itu Apolos menyeberang ke Akaya, dan di sana lewat semua pengajaran, lewat semua dasar-dasar iman Kristen yang sudah dia terima, dia lalu menjadi berkat bagi banyak orang di Akaya. Bahkan dengan berani dia lalu menyampaikan, membantah banyak orang di muka umum, menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Apa pesan, apa pelajaran yang bisa kita petik dari seorang Apolos? Kita belajar dari Apolos yakni yang pertama, dia adalah pribadi yang siap dan berani memberitakan Injil kepada orang lain. Tentunya Apolos tahu bahwa ketika dia dengan berani menyampaikan tentang Yesus Kristus, ada konsekuensi yang bisa dia terima, bisa dia dapatkan. Dia diusir, dia dikucilkan, mungkin saja dia mengalami penganiayaan. Tapi dia tetap memiliki sikap yang berani di dalam memberitakan tentang Yesus, tentang Mesias kepada orang lain. Hal yang kedua yang kita belajar dari Apolos adalah kita harus memiliki pemahaman, pengertian yang mendalam, khususnya dasar-dasar iman Kristen sebelum kita mengajar orang lain. Mengapa ini penting? Karena kalau kita tidak mengerti dasar-dasar iman Kristen secara baik dan benar, kita bisa menyimpang, kita bisa mengajarkan, tetapi mengajarkan yang setengah kebenaran kepada orang lain. Mungkin itu tentang Kristus, mungkin itu tentang karya keselamatan yang Kristus kerjakan. Karena itu pastikan bahwa kita sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar iman Kristen dengan baik, supaya dengan baik dan dengan benar pula kita dapat mengajar orang lain, kita dapat memberitakan Injil kepada orang lain, dan mereka juga bisa memahami, menerima, dan menjadi berkat bagi mereka. Kita juga belajar yang ketiga dari Apolos, yaitu memiliki sikap yang siap menerima kritikan, saran maupun masukan dari orang lain. Nah, hal ini penting sekali saudara sekalian. Mengapa? Kita yang memiliki kedudukan sebagai hamba Tuhan yang sudah terkenal, seringkali kita menjadi gengsi.
ketika kita mau untuk mendengar nasihat dari orang lain, kita menjadi gengsi dan tidak mau menerima ketika kita ditegur, ketika kita diarahkan, ada pengajaran kita yang salah, ada penyampaian kita yang keliru, dan itu mau diperbaiki, itu mau diluruskan. Tapi kita begitu gengsi, kita merasa diri tidak mau menerima karena kita seorang hamba Tuhan, dan yang mengoreksi kita adalah seorang jemaat biasa. Tapi belajar dari Apolos, ini sikap rendah hati yang luar biasa dari seorang Apolos untuk tidak segan-segan menerima kritik, saran, dan masukan dari orang lain, bahkan orang itu hanya jemaat awam saja. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Hari ini kita semua yang adalah hamba-hamba Tuhan, kita tidak bisa katakan kita pasti benar dan selalu benar. Kita juga bisa salah, pengajaran kita bisa salah, dan ada orang lain yang Tuhan kirimkan bagi kita untuk meluruskan, untuk mengkritik. Dan hendaklah kita penuh dengan rendah hati sebagaimana Apolos, untuk mau menerima kritikan, menerima saran, menerima masukan, memperbaiki diri sehingga menjadi lebih baik. Lihatlah pada Apolos ketika dia mendengar semua pengajaran dari Priscilla dan Aquila, dikatakan dia menjadi berkat bagi orang Akaya. Maukah saudara sekalian menjadi berkat bagi orang lain? Maukah kita semua menjadi berkat di mana saja kita pergi dan kita berada? Belajarlah dari Apolos, siapkan diri kita dengan baik dengan dasar-dasar pemahaman yang baik tentang iman Kristen, sehingga kita bisa mengajar orang lain secara lengkap. Kita juga harus berani, siap untuk memberitakan Injil, sekalipun ada konsekuensi-konsekuensi yang bisa kita terima. Dan dengan rendah hati, siap menerima kritikan, saran, masukan dari orang lain. Dan kita menampung semua itu, dan kita belajar lebih baik lagi. Dan kita pasti menjadi berkat bagi orang lain, di mana saja kita pergi dan berada. Lebih daripada itu, kita mampu menyatakan Kristus Yesus kepada orang lain, sehingga melalui setiap pemberitaan kita, cerita kita tentang Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bisa diselamatkan dan mereka menerima kerajaan sorga. Jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari teladan Apolos. Tuhan, tolong kami supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan, bahkan menegur kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.